Halo mahasiswa-mahasiswi STS Surakarta, ya, kembali lagi bersama saya Astuning di mata kuliah Practical Advanced Counting, ya. Kembali lagi ya, kita bertemu dengan sebelumnya kita bertemu di mata kuliah Advanced Counting. Sekarang kita masuk ke praktikalnya, teman-teman. Dimana di sini diharapkan teman-teman semua bisa lebih mendalami terkait dengan advanced counting, karena untuk praktikal ini kita langsung membahas ke pokok kasus-kasusnya sendiri, teman-teman. Nah, di praktikal advanced counting ini sebenarnya untuk gambaran untuk materi yang dibahas itu sama dengan advanced counting pertama, teman-teman. Tapi di sini ketika kemarin teman-teman mendapatkan advanced counting 1, nah di praktikal ini kalian akan mendalami terkait kasus-kasus yang sudah dipelajari di advanced counting 1. Nah, dengan menggunakan apa? Kalian bisa menyelesaikannya dibantu dengan menggunakan seperti Excel atau aplikasi yang lain, teman-teman. Nah, di practical advanced counting 1 sendiri ini nanti ya, teman-teman akan mempelajari apa saja sih? Nah, pastinya akan membahas kasus terkait dengan yang pertama adalah persekutuan, teman-teman. Nah, di mana di sini di persekutuan ini kalian akan membahas kasus terkait dengan mulai dari pembentukan, di mana di sini pembentukan dari persekutuan, kita ambilkan contoh untuk persekutuan itu adalah dalam bentuk CV, itu mulai dari pembentukan dari penyetoran atau melakukan investasi di awal, itu bisa dalam bentuk kas maupun non kas. Nah, teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat jurnalnya dan menghitung pastinya. Kemudian setelah beroperasi, pasti apa? Bisnis itu akan mendapatkan laba atau rugi. Nah, terkait dengan akuntansi pembagian laba dan rugi, teman-teman. Nah, akuntansi pembagian dan laba rugi ini bisa dengan beberapa cara. Nah, nanti di kasus kalian akan belajar untuk menghitung dan membuat jurnal. Yang pertama adalah berdasarkan rasio yang sama, teman-teman. Dimana di sini nanti misalkan kalau di dalam CV itu terdiri dari 2 anggota, maka kalau pembagian laba atau rugi dengan berdasarkan rasio yang sama, maka pembagiannya adalah 50% 50%. Bisa juga dengan caranya yaitu dengan kesepakatan pembagian laba dan ruginya. Misalkan anggota A sepakat untuk membagi laba dan rugi dengan anggota B 60% 40%. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan pembagian laba atau rugi berdasarkan saldo awal tahun. Di mana di sini nanti teman-teman berfokusnya adalah pada saldo awal tahun masing-masing anggota. Kemudian kalian nanti jumlahkan berapa total dari saldo masing-masing saldo awal anggota untuk mendapatkan persentase untuk menghitung berapa proporsi laba yang diperoleh dari masing-masing anggota. Kemudian ada juga untuk pembagian laba atau rugi berdasarkan dengan saldo akhir tahun. Ya, caranya sama seperti yang saldo awal tahun. Kemudian yang terakhir adalah pembagian laba dan rugi setelah apa? Adanya gaji untuk anggota. Nah, kemudian setelah beroperasi, nanti kita juga akan membahas di persekutuan ini kasus terkait dengan pembubaran persekutuan, teman-teman. Nah, itu untuk pembahasan yang persekutuan. Kemudian, teman-teman juga akan membahas kasus terkait dengan likuidasi, joint venture, beserta kombinasi bisnis nanti. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4 topik yang akan dibahas di Practical Advanced Counting ini. Khususnya adalah membahas langsung kasus-kasusnya. Karena untuk teori sudah dibahas di mata kuliah Advanced Counting, teman-teman. Untuk capaian pembelajarannya di sini diharapkan apa, teman-teman? Bisa berpikir secara kritis, kemudian bisa memecahkan kasus ya. Apabila nanti teman-teman berada di lapangan ya, menemui kasus seperti kalian bekerja di CV ya, nanti kalau misalkan ada penyetoran, bagaimana jurnalnya? Nah, ini kalian di sini berlatih untuk soft skillnya adalah memecahkan kasus ya, teman-teman. Nah, kemudian ini tadi ya materinya ya, mulai dari pembentukan persekutuan, kemudian ada pembubarannya, likuidasi persekutuan, kemudian joint venture, kemudian kombinasi bisnis. Nah,
Di dalam satu semester ini pastinya nanti indikator untuk pencapaiannya ada beberapa. Yang pertama adalah UTS, UAS, kuis, dan tugas. UTS sendiri persentasenya adalah 30%, kemudian UAS sebesar 30%, kuisnya sebesar 25%, dan tugasnya adalah sebesar 15%. Saya harapkan teman-teman yang mengikuti mata kuliah Practical Advanced Accounting ini semuanya mengikuti 4 komponen ini, terutama adalah di UTS UAS ini adalah wajib untuk diikuti ya. Apabila tidak mengikuti UTS maupun UAS, pastinya teman-teman langsung mendapatkan nilai E, apalagi tidak mengikuti susulan nanti misalkan. Nah, kemudian untuk kuis tugas nanti silakan teman-teman untuk bergabung ke Google Classroom ya, dimana saya biasanya untuk memberikan informasi terkait soal saya share pada Google Classroom. Jadi saya harapkan untuk mahasiswa yang bergabung di kelas ini segera untuk bergabung di Google Classroom ya. Dan apabila ada pertanyaan nanti kalian bisa menghubungi melalui grup WA maupun melalui WhatsApp secara pribadi ya teman-teman. Sampai ketemu nanti di perkuliahan pertemuan pertama di Practical Advanced Accounting bersama saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.